Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan final project algoritma dan pemrograman. Baik, sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Gustidia Susita Permeswari dengan NIM akhir 2002. Perkenalkan nama saya Dinar Amal Farobi dengan NIM 2065. Perkenalkan nama saya Raifa Lazula dengan NIM 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab satu yaitu pendahuluan. Di sini di paragraf pertama itu menjelaskan bahwa era digital menuntut inovasi di semua sektor, termasuk di peternakan. Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap populasi sapi nasional dan terdapat ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi daging sapi. Kondisi ini tuh menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan agar mampu mengikuti perkembangan pasar. Nah, di paragraf kedua menjelaskan bahwa pelaku usaha di Jember itu masih menggunakan metode manual seperti pencatatan fisik, estimasi stok, dan komunikasi lewat telepon atau pesan. Nah, hal ini tuh menimbulkan berbagai masalah. Data transaksi tidak terstruktur, evaluasi usaha sulit, dan proses penjualan lambat dan sehingga tidak efisien. Paragraf ketiga menjelaskan solusi yang ditawarkan yaitu merancang sistem informasi penjualan dan pembelian produk peternakan berbasis terminal. Sistem ini dibangun menggunakan Python dan PostgreSQL untuk mengelola data secara terstruktur dan menghasilkan laporan akurat. Tujuannya dari pengembangan sistem ini, yang pertama mengembangkan sistem yang dapat menghasilkan laporan, data produk, dan transaksi secara otomatis. Yang kedua membuat proses transaksi yang lebih mudah dan cepat untuk pembeli. Selanjutnya membuat sistem untuk memantau stok produk secara langsung. Adapun batasan masalah di dalam sistem ini, yang pertama ruang lingkup aplikasinya, aplikasi Cpetrak berfokus untuk mengatur transaksi penjualan produk sapi. Aplikasi Cpetrak dapat memberikan pilihan untuk pengguna dalam memilih kriteria produk sapi yang diinginkan. Aplikasi Cpetrak dapat mencatat transaksi penjualan yang mencakup jenis produk sapi, jumlah, dan harga. Aplikasi Cpetrak dapat menambahkan, menghapus, dan memperbarui daftar produk sapi yang tersedia untuk dijual. Aplikasi Cpetrak dapat mengelola akun pengguna dengan beberapa yaitu admin dan customer. Yang terakhir, layanan pengiriman Cpetrak hanya mencakup wilayah Jember. Selanjutnya ada pun batasan fitur aplikasinya. Yang pertama, aplikasi tidak menyediakan fitur ulasan pelanggan sehingga pembeli tidak dapat memberikan rating atau feedback langsung terhadap layanan. Selanjutnya, si Petrack dirancang untuk berjalan di perangkat laptop dan komputer dengan antarmuka berbasis terminal CMD atau terminal Visual Studio Code atau VS Code. Yang selanjutnya, penentuan lokasi pembeli menggunakan data manual yang dimasukkan saat melakukan pemesanan tanpa integrasi langsung dengan peta digital atau GPS. Yang terakhir, si Petrack tidak mendukung fitur notifikasi real time sehingga pengguna perlu mengecek status pesan secara manual melalui stroke yang dihasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu dasar teori pemrograman. Nah, untuk konsep dasar pemrograman sendiri, kita menggunakan Python. Nah, Python sendiri adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dibaca, memiliki sintaks sederhana, mendukung banyak paradigma pemrograman, dan digunakan secara luas di berbagai bidang. Nah, kenapa milih Python? Karena sintaksnya sederhana dan cocok untuk aplikasi berbasis CLI yang membutuhkan input atau output cepat dan efisien. Nah, Python di sini memiliki dukungan library yang luas, termasuk PySecop 2, untuk koneksi dan pengelolaan database PostgreSQL, sehingga mempermudah pengembangan aplikasi berbasis database. Nah, library mendukung Python mempercepat proses pengembangan seperti validasi input, pengolahan data, dan pembuatan output. Library dapat diinstal dengan mulai mengunduh pip, sehingga Python menjadi pilihan ideal untuk aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada konsep pemrograman yang diterapkan. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Nah, variabel sendiri adalah tempat menyimpan data yang digunakan oleh Python, dan tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Nah, penggunaan variabel dalam aplikasi CPTrack ini seperti variabel string untuk identitas pengguna, integer, data numerik, dan list untuk menampung hasil query dari database. Diberikan juga contoh penerapan dalam fungsi registrasinya. Lalu ada perulangan atau looping. Nah, untuk perulangan atau looping di Python yaitu for loop untuk jumlah iterasi tertentu dan while loop untuk kondisi yang terus bernilai true. Penerapan perulangan pada aplikasi CPTrack ini seperti while true untuk menu utama, for loop untuk melalui data hasil query, database, dan perulangan pada fitur edit dan pemesanan. Lalu ada percabangan dan kondisional. Konsep percabangan menggunakan if, elif, dan else yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi boolean. Menjelaskan penggunaan percabangan dalam CPTrack ini, seperti menentukan role pengguna, memvalidasi input, username atau email, dan memastikan stok tersedia saat membuat pesanan. Yang terakhir ada fungsi atau prosedur. Nah, pengertian fungsi dan prosedur sendiri yaitu uh, fungsi sendiri adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dari berbagai bagian program. Nah, manfaatnya dalam pemrograman itu membedakan perbedaan antara fungsi yang mengembalikan nilai dan prosedur yang tidak. Terus penerapan fungsi dalam sifat ini seperti koneksi database, menu admin dan user, proses registrasi dan login, serta fungsi untuk menampilkan laporan penjualan, pemisahan logika ke dalam fungsi membuat program lebih terstruktur dan mudah dijalankan. Jadi pada bab 3 kita membahas rancangan aplikasi dengan poin 3.1 kita membahas kebutuhan sistem yang dimana nantinya si pengguna dapat melakukan registrasi, login, serta logout. Kemudian kita memisahkan fitur untuk admin dengan penjual karena memiliki fitur yang sangat berbeda di mana admin dapat mengelola profil, mengelola produk, melihat pesanan pelanggan, mengelola status pengiriman, serta melihat riwayat pesanan, kemudian dapat melihat laporan penjualannya. Kemudian pada si pembeli sendiri, nantinya aplikasi menyediakan pengelolaan profil, melihat produk, serta mengelola peranjang, kemudian dapat melihat riwayat pesanan.
Untuk perancangan input dan output kita menyesuaikan dengan yang ada pada kebutuhan sistemnya. Kita juga membedakan antara admin dengan pembelinya, yang di mana nantinya admin dapat mengelola profil dengan mengupdate datanya, email, nomor telepon, serta password dan username. Kemudian admin dapat menambahkan produk baru, dan admin dapat mengedit informasi produk yang ada dan dapat memperbarui status pengiriman pada pesanan pelanggannya. Untuk si customer sendiri nantinya dapat melakukan registrasi awal, dan melakukan login, kemudian dapat melihat menu yang terdapat pada sistemnya. Kemudian, sama seperti admin dapat melakukan pengeditan profil pada username, email, nomor telepon, dan password. Kemudian nantinya, customer akan memilih menu dan mengelola keranjangnya, lalu melakukan checkout dan memilih, menu untuk menampilkan riwayat pemesanannya. Untuk struktur datanya sendiri kita juga membedakan antara admin dan penjualan karena terdapat perbedaan antara input dan output-nya. Kemudian untuk rancangan langkah penggunaan aplikasinya, admin akan melakukan, login yang di mana, menggunakan username dan password punya adminnya. Nantinya akan terdapat beberapa menu. Nah, admin dapat memilih menu sesuai kebutuhannya. Kemudian semua tindakan yang, dilakukan admin seperti mengubah, mengupdate, itu akan disimpan oleh sistem dan disimpan dalam database. Kemudian admin dapat melakukan logout setelah selesai melakukan update tersebut. Untuk alur penggunaan customer sendiri, pada customer baru menggunakan registrasi, sedangkan yang telah memiliki akun dapat langsung melakukan login dengan username dan password yang sesuai. Kemudian terdapat menu-menu milik customer, yang di mana nantinya customer dapat memilih, menu tersebut seperti lihat produk, kelola keranjang, checkout, riwayat pemesanan, atau edit profilnya. Sistem akan memvalidasi stok yang ada, kemudian menghitung subtotal, yang terdapat pada keranjang, checkout, dan riwayat pemesanan. Kemudian akan langsung disimpan ke database dan data pesanan customer, dan customer dapat melakukan logout juga. Kemudian yang terakhir kita juga menampilkan diagram alir flowchart programnya. Untuk flowchart sendiri kita mulai dengan simbol terminator yang bertuliskan start, kemudian pada tampilan menu, sistem akan menampilkan tampilan menu utama, dan pengguna akan memilih apakah pilih daftar. Jika iya, maka pengguna akan diminta untuk menginputkan username, password, email, dan nomor telepon. Jika data tersebut valid, maka sistem akan otomatis kembali ke menu utama. Jika pilih keluar, maka akan langsung selesai. Jika pilih login, nantinya pengguna akan diminta untuk inputkan username dan password yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian sistem akan otomatis mengidentifikasi apakah itu customer dan apakah itu admin. Jika customer, maka akan menampilkan customer yang ada, nantinya si customer bisa memilih pilih dan lihat edit customer, atau memilih lihat daftar produk, atau kelola keranjang, lalu check out, riwayat pesanan, dan pilih keluar. Nah, jika pilih lihat dan edit customer, maka akan menampilkan profil dan dapat mengedit profil customer tersebut, kemudian akan meng-enter-nya untuk mengubah data tersebut. Jika telah selesai diubah, maka tekan enter untuk kembali ke menu customer. Pilih lihat daftar produk hanya menampilkan semua daftar produknya. Jika kita memilih kelola keranjang, maka dapat memilih lagi apakah memilih tambah, edit, atau hapus, atau bisa hanya melihat saja. Jika menambah, maka akan menampilkan data, nantinya si customer minta untuk inputkan ID dan jumlah produk yang akan dibeli. Kemudian akan menyimpan data, lalu tekan enter dan akan kembali ke menu utama. Lalu pilih edit produk, itu akan menampilkan data, kemudian minta untuk menginputkan ID produk dan jumlah produk yang akan diedit. Kemudian sistem menyimpan data lagi, lalu tekan enter untuk kembali ke menu utama. Untuk pilih hapus produk ini, nantinya input tadi produk yang akan dihapus dari keranjang. Dan jika hanya melihat, maka hanya menampilkan saja. Lalu tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kemudian setelah pilih kelola keranjang tersebut, si customer dapat melakukan check out, yaitu check out barang yang telah terdaftar dalam keranjang, lalu tekan enter untuk kembali ke menu utama. Setelah memilih check out, customers bisa melihat riwayat pesanannya tersebut dengan sistem menampilkan riwayat pembelian produk yang sudah dilakukan, lalu memilih keluar untuk kembali ke menu utama. Untuk adminnya sendiri, nantinya sistem akan menampilkan menu admin, yang di mana terdapat pilih dan lihat edit profil admin, pilih call produk, lihat semua pesanan, pilih status, melihat riwayat, dan melihat laporan penjualan. Untuk pilih lihat tersebut, nantinya sistem akan menampilkan profil dan dapat mengedit profil admin. Kemudian jika sudah diubah, maka data akan kembali ke simpan. Lalu tekan enter untuk kembali ke menu admin. Untuk pilih kelola produk sendiri itu nantinya, si admin bisa dapat memilih nambah, mengedit, ataupun menghapus. Untuk penambahannya tersendiri ada 2, yaitu penambahan produk ataupun penambahan stok produk. Untuk penambahan produk admin minta diinputkan ID produk, nama produk, harga, stok, nama kategori, dan deskripsi produknya. Untuk mengedit produk itu, inputannya nama, harga, stok, deskripsi, dan ID kategori. Untuk menghapus sendiri itu, ID, nama, harga, kategori, dan deskripsi. Untuk stok produk, menginput ID, nama, harga, stok, kategori, dan deskripsi. Lalu akan otomatis tersimpan, lalu tekan enter untuk kembali ke menu adminnya. Untuk melihat semua pesanan tuh hanya menampilkan semua pesanan yang
yang ada lalu tekan enter untuk kembali ke menu admin. Lalu untuk fitur ubah status pesanan yaitu menampilkan update status pengiriman. Sedangkan yang pilih melihat riwayat pesanan itu nantinya akan menampilkan riwayat pemesanan. Dan untuk pilih lihat laporan penjualan itu menampilkan laporan penjualan lalu ketik enter untuk kembali ke menu admin. Nah, jika keluar ini, maka akan kembali ke tampilan menu utama dan menu admin. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi kepada sistemnya. Di sini saya akan memulai demo. Di sini ada tampilan welcome to Speedcraft, yaitu tampilan awal ketika user mulai menjalankan sistem ini. Yang pertama ada fitur registrasi. Di sini saya akan registrasi terlebih dahulu dengan nama saya, password benar Jos, benar Ahmad, benar. Eh, Registrasi berhasil. Nah, di dalam aplikasi ini, user setelah meregis akan kembali ke menu awal dan diminta untuk login kembali. Nah, di sini bisa ada dua pilihan, yaitu ada dua role, yaitu admin dan customer. Kalau admin itu tidak perlu registrasi, dan kalau customer itu harus registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau login ke bagian admin terlebih dahulu. Login berhasil, selamat datang. Nah, langsung masuk ke bagian menu admin. Di sini ada 6 fitur. Ada lihat edit profil admin, kelola produk, lihat pesan pelanggan, edit status pengiriman, lihat riwayat pesan selesai, dan lihat laporan penjualan. Yang terakhir adalah code. Di sini ada lihat edit profil admin. Nah, di sini akan menampilkan profil admin yang sudah ada di database. Di situ ada terlihat, di sini bisa melihat dan mengedit. Ada kosongkan data jika tidak ingin mengubah. Nah, di sini disuruh masukkan user yang baru. Karena di sini admin, ya di sini saya akan mengubah nama adminnya. Admin. Di sini saya sebagai admin ingin mengubah profil saya. Nah, di sini saya akan mengganti dengan nama admin 2, emailnya admin2@gmail.com, nomornya 08212, passwordnya admin222. Nah, profile bisa dilihat, tekan enter, saya akan cek lagi. Nah, profile sudah terubah antara username, email, dan password. Jika tidak mengubah, tinggal tekan enter sampai selesai. Nah, profile maka tidak akan berubah. Nah, di sini ada beberapa batasan. Yang pertama, buat ini bagian bagian email. Nah, di sini pada bagian email itu tidak bisa kalau mau mengubah tanpa adanya tanda add address, email address. Format email tidak valid, silakan coba lagi. Maka email tidak akan bisa dirubah kalau tidak ada format add dengan underscore. Nah, setelah itu masuk ke dalam fitur kedua, yaitu fitur kelola produk. Nah, di sini ada 4 pilihan. Di sini maka akan menampilkan produk yang tersedia yang sudah mengambil dari database produk yang tersedia akan ditampilkan di sini. Di sini ada 9 produk dan ada 4 fitur. Yang pertama tambah, edit, hapus, dan tambah stok. Nah, di tambah produk ini admin itu bisa menambah produk yang ingin ditambahkan. Misal di sini ada nama, saya akan menambahkan produk tandur sapi. Terus stoknya 10 aja, harga 12 ya segini, deskripsi keras dan sakit. Nah, ID kategori yang diinginkan itu bisa masuk ke ID kategori bebas. Ada di sini ada 4 ID kategori. Nah, sudah terlihat maka tandu sapi akan langsung masuk ke dalam tabel kelola produk. Di sini ada bisa mengedit produk, fitur mengedit produk. Pilih ID produk yang diedit 10. Saya ingin berubah ke keset kulit sapi. Nah, harganya tidak usah dirubah. Deskripsi keset udah, ID tidak usah. Berhasil diubah, maka akan berganti menjadi keset kulit sapi. Nah, gitu. Jadi di setelah itu ada fitur hapus produk. Nah, di sini jika apa namanya, saya ingin menghapus 10, konfirmasi, tekan enter, maka akan kembali ke fitur kelola produk lagi, ke tampilan kelola produk. Selanjutnya ada fitur di sini ada hapus produk jika di sini juga ada batasan jika user itu menyebutkan yang bukan ID produk, mungkin alfabet atau huruf, maka sistem akan menolak ID harus berupa angka. Jadi tidak bisa, harus tekan enter untuk kembali gitu. Jadi di fitur terakhir ada tambah stok produk. Di sini admin itu bisa menambah stok produk. Di sini saya ingin menambahkan produk ke fitur produk ke-7. Jadi saya inputkan 7, jumlah stok yang ingin ditambahkan saya ingin tambahkan jadi 75. Nah, maka stok baru yaitu terhitung 100. Maka stok yang tadinya 25 sekarang berubah menjadi 100. Nah, di sini ada batasan juga di bagian tambah stok produk. Jika user menginputkan huruf, maka sistem akan menolak. Nah, selanjutnya kembali ke admin. Di sini di tampilan admin lagi, admin itu bisa melihat pesanan pelanggan. Jadi pesanan pelanggan yang sudah masuk ke dalam sistem itu akan bisa dilihat oleh admin ini. Juga ada nama pelanggan, nomor produk, jumlah, subtotal, kecamatan, juga status. Nah, di sini kembali lagi, terus ada edit status pengiriman. Nah, di sini admin itu jadi bisa mengubah status pengiriman dari customer yang memesan gitu. Jadi secara manual untuk mengubahnya. Nah, di sini saya contohkan saya ingin mengubah dari ID nomor 9 dari awal yang diproses menjadi dikirim. Tinggal input nomor 2, status sudah disimpan, berubah menjadi dikirim, tekan enter. Nah, di sini juga ada batasan bagian edit status pengiriman. Nah, jika customer itu tidak sengaja mungkin menginputkan yang bukan angka, yaitu huruf atau DAF gitu. Nah, sistem akan menolak, input tidak valid. Jadi harus tekan enter untuk mengulang lagi. Nah, begitu. Selanjutnya ada lihat riwayat pesanan selesai. Nah, di sini tuh di sini itu admin itu bisa melihat riwayat pesanan yang selesai. Jadi yang statusnya itu selesai. Jadi yang statusnya dikirim maupun diproses itu tidak akan ditampilkan di sini karena ini hanya melihat riwayat yang sudah selesai gitu. Selanjutnya langsung kan karena ini cuma melihat, jadi langsung kembali ke menu selanjutnya. Di menu selanjutnya ada lihat laporan penjualan. Jadi di sini admin itu bisa melihat laporan penjualan selama ini gitu ya. Selama ini kan. Selama ini apa selama bulan? Nama ini. Selama ini. Nah, jadi di sini admin itu bisa
Di fitur ini admin itu bisa melihat laporan yang telah dilakukan baik dari yang selesai, dikirim maupun diproses. Pokok semua laporan itu laporan penjualan yang telah dilakukan oleh customer akan masuk ke dalam fitur laporan penjualan gitu. Di sini juga ada total penjualan yang telah dilakukan, totalnya berapa, dan total transaksi yang telah dilakukan gitu. Baik. Baik, di sini untuk pengguna kita harus registrasi terlebih dahulu. Pilih nomor 1. Lalu registrasi untuk username, password, nama depan, nama belakang, terus email, dan nomor telepon. Nah, registrasi berhasil, kita lanjut ke login. Untuk login tetap memasukkan username, password. Nah, di sini ada 5 fitur untuk pengguna, yaitu lihat dan edit profil, lihat produk, lola keranjang, check out, sama riwayat pemesanan. Nah, untuk fitur nomor 1, di sini pengguna bisa melihat profil mereka, mengedit profil mereka sendiri. Nah, di sini udah ada profil dari pengguna, yaitu tadi yang udah dimasukin waktu registrasi. Terus jika tidak ingin merubah, tinggal tekan-tekan enter-enter aja. Lalu, kalau ingin dirubah, misal kita ngerubah di bagian username-nya. Nah, bagian email dan yang lainnya kita tidak usah ubah. Kita tekan enter, dan kita lihat lagi, bakal jadi berubah. Terus, lanjut ke fitur yang kedua, yaitu lihat produk. Nah, di sini kita bisa melihat produk-produk yang dijual oleh admin. Ada 9 produk. Lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu ada kelola keranjang. Nah, di sini di kelola keranjang itu ada 4 fitur, yaitu lihat keranjang, tambah produk ke keranjang, edit jumlah produk di keranjang, serta hapus produk di keranjang. Lihat apa yang udah kita masukkan ke keranjang. Karena di sini pengguna belum masukkan produk ke keranjang, maka tertulis keranjang kosong. Nah, lalu ke fitur kedua, yaitu tambah produk ke keranjang. Nah, di sini kita bisa masukkan produk yang ingin kita masukkan ke keranjang. Misal nomor 5. Jumlahnya ada 5. Nah, waktu dicek di keranjang belanja, udah masuk ke keranjang. Oke. Sebenarnya di sini di bagian edit jumlah produk di keranjang, di bagian produk yang sudah ditambahkan dalam keranjang itu bisa diedit jumlahnya gitu. Jadi saya memasukkan ID 10 dan jumlahnya itu ada batasan maksimal stok. Jadi pengguna bisa tahu maksimal berapa stok yang maksimal mau mengedit jumlah berapa sesuai sama stok gitu. Kalau stoknya 100, pengguna mau mengubah pesanannya jadi 200, maka jumlahnya tidak valid, sistem akan menolak karena di stok itu tersedia hanya 100 gitu. Di sini saya mau mengubah dari 5 jadi 10. Nah, maka jumlah akan berhasil diperbarui, maka jumlahnya menjadi 10. Ini ada fitur hapus. Nah, di sini saya ingin menghapus. Saya mau menghapus produk yang sudah ditambahkan, produk 10. Konfirmasi untuk menghapus, yes. Item berhasil dihapus. Nah, gitu. Jadi saya mau nambah produk keranjang lagi, daging sapi jumlahnya 10. Oke. Nah, setelah itu maka saya akan kembali. Di sini ada fitur keempat, yaitu checkout atau membuat pesanan. Di sini pengguna itu customer itu diminta untuk menambahkan alamat pengiriman terlebih dahulu karena di dalam sistem kami itu alamat itu dimasukkan ketika user mau melakukan checkout gitu. Iya. Nah, di sini terdapat ID kecamatan yang dipilih. Bebas 12 61. Terus jalan, di sini ada deskripsi tambahan untuk nama jalan dan mawar nomor 13. Deskripsi mungkin rumah di mana, di gang atau di mana. Nah, itu bisa tambahkan deskripsi. Rumah bagian selatan. Pilih ID alamat, setelah alamat yang terdaftar maka akan pilih ID alamat. Di sini ada metode pembayaran yang terdiri dari 2, yaitu cash atau transfer. Customer diminta untuk proses pesanan, maka pesanan berhasil dibuat. Nah, itu ada ID pemesan 11, total 1.700.000, status diproses. Nah, maka eh, pesanan customer sudah masuk ke dalam bagian admin gitu. Di sini ada, baik di sini kami juga memiliki fitur batasan untuk login. Jika customer mungkin tidak ingin melogin, yaitu tinggal enter-enter. Nah, maka sistem akan membaca username dan password tidak boleh kosong. Maka silakan untuk mencoba lagi. Di sini jika username tidak sengaja salah masukkan username-nya, terus, nah, username atau salah tekan enter, maka sistem akan menolak karena itu passwordnya tidak sesuai dengan apa yang ada di database-nya gitu. Ada fitur riwayat pemesanan. Nah, di sini tuh customer itu bisa melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan. Ketika customer itu sudah melakukan checkout, maka riwayat pemesanannya akan masuk dalam fitur ini. Nah, di sini ada. Maka di sini jika user ingin logout tinggal ketik 0, maka akan kembali ke menu utama, dan jika ingin logout lagi, tinggal ketik 0 lagi, maka otomatis sistem akan tertutup oleh sistem logoutnya. Untuk metode pengujiannya kita menggunakan metode black box yang artinya di mana pengujian tersebut kita hanya berfokus kepada input dan outputnya tanpa memperhatikan kode program yang ada di dalamnya. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan sesuai dengan rancangan fungsional, memberikan output yang benar dan sesuai dengan input pengguna. Untuk objek pengujiannya itu kita memfokuskan kepada fitur inti, yaitu fitur login, admin, dan customer. Pada analisis pengujian, kita menyimpulkan bahwa semua fitur yang ada dalam si Petrap berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian, fitur admin dengan fitur customer itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya error. Serta proses checkout yang valid, penghitungan total, data transaksi tersimpan dengan benar dalam database PostgreSQL. Yang terakhir, sistem mampu menyelesaikan masalah yang diangkat dengan memudahkan pemesanan dan pengelolaan data produk yang dibutuhkan adminnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6.
Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dan kekurangannya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.